Dan itu kami sudah didoktrin secara kuat tentunya dengan pemahaman awal mulanya sebenarnya Wahabi. Itu kami lebih mencintai Wahabi. Kami lebih akrab dengan bin Baz, Utsaimin. Kami tidak peduli dengan Wali Songo, tidak peduli. Itu yang membuat kami semakin kuat pada saat itu. Kami lebih mencari, lebih mendengarkan apa fatwa mereka. Meskipun kami sendiri tidak paham isinya apa, dan lagi terlebih kalau yang mengatakan Ibnu Taimiyah, kami lebih hormat, dan kami lebih mempunyai suatu nilai pada beliau ketimbang Imam Nawawi ataupun Ibnu Hazm. Kami lebih pada. Jadi begini, dalam masalah hubungannya dengan akidah itu kan misalkan Ustadz kami, dua Ustadz kami, yaitu Abdullah Sungkar sama Abu Bakar Basir, yang pada waktu itu akhirnya menjadi Amir CI, yang sebelum Amir CI menjadi istilahnya di antara pemimpin di Darul Islam, ini sudah punya patokan-patokan tentang masalah akidah. Jadi akidahnya istilahnya apa ya? Buku-buku tauhid yang dikarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga jadi rujukan gitu. Jadi walaupun misalkan ada orang CI atau DI mengatakan kita bukan Wahabi, itu nggak benar juga kan gitu. Karena banyak juga buku beliau yang kita kaji kan begitu. Nah, Muktamar Ahlussunnah wal Jamaah kemarin, Pak, itu menghilangkan, menafikan gerakan Wahabi Salafi sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa, Pak? Dari akidah, Pak, dia menyisi daripada jumhur, daripada akidah seluruh kaum muslimin di dunia, Pak. Itu karena memang ternyata Wahabi ini mengkafirkan daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Thahawiyah. Gitu. Terus dia mau ikut siapa? Gitu. Yang kedua dalam mazhab mazhab fikih, dia termasuk anti mazhab, Pak. Salafi ini anti mazhab. Dia tidak bermazhab. Kalau begitu berarti dia bikin mazhab baru seharusnya. Tapi kalau bikin mazhab baru nggak bisa langsung diterima. Kenapa? Perjalanan mazhab sampai hari itu mengalami ribuan tahun, Pak, model verifikasi. Maka ada namanya pendapat Mu'tamad Fikih Syafi'i, pendapat-pendapat terkuat. Diverifikasi lagi, mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang kuat. Terus diverifikasi lagi, dibikin mukhtasarnya, dibikin fatwa-fatwanya dalam mazhab Syafi'i. Maka ada namanya ashab dalam Imam Syafi'i, ada Imam Muzani, ada Imam Romli, Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Walaupun mereka sudah sampai pada taraf mustahid mutlak, tapi tawaduknya mereka tetap berpegang kepada. Makanya ulama-ulama ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, itu semua mazhabnya mazhab Syafi'i, Pak. Nah, inilah menurut saya kesalahan-kesalahan kita dalam dakwah itu sendiri gitu. Sebelum kita berehat, ada satu lagi soalan Ustaz. Daripada ini, soalan ini sudah kami lah ni, subhanallah. Boleh Ustaz ya? Boleh. Kalau macam mana pula, kalau ada yang berpandangan untuk tidak berpegang pada mazhab, dia kata hadis Al-Quran dah ada. Ustaz, saya tak nak ikut Hanafi, saya tak nak ikut Maliki, saya tak nak ikut Syafi'i, saya tak nak ikut Hambali. Maknanya awak imam mazhab yang kelima. Sebab awak dah mendudukkan, memposisikan diri awak macam imam mazhab. Kurang apa lagi Al-Hafiz. Al-Hafiz, bila kata Al-Hafiz, bukan hafal Quran. Hafiz di negeri Melayu, negeri kita hafal Quran. Al-Hafiz dalam ilmu hadis, hafaz 300,000 hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bergelar Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Tengok nama dia lengkap. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, murid dia yang mengatakan guru kami, tuan guru kami Imam Suyuti, kitab dia 500 kitab.
Tapi ujung nama dia Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Mereka ulama-ulama besar tetap bermazhab, tawaduk, rendah hati. Penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir tetap bermazhab. Andai terbakar kitab usul fiqh seluruh dunia ini, hidup Syekh Ali Jum'ah lakafah, cukup. Syekh Ali Jum'ah sampai hari ini hidup di Kahirah. Terbakar kitab-kitab usul fikih di library kita semua, selama Syekh Ali Jum'ah masih hidup, cukup. Tapi Syekh Ali Jum'ah tetap tawaduk. Saya bermazhab Syafi'i. Awak baru dengar 2-3 kali YouTube, dah nak balik ke Quran Sunnah. Astagfirullah. Okey, tepat, sentap dan juga jelas jawapan Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad pagi ini. Dan anda boleh terus ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita nak berehat seketika Ustaz ya. Dan kita akan kembali sebentar lagi. Memang faham intoleran ini paling minimal dia nanti Ustaz akan memicu konflik sosial ya Ustaz ya. Terjadi gesekan itu di kalangan masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya Ustaz, pemahaman ini sebenarnya saya gini Ustaz. Kurang lebih 2 minggu lalu ya sebelum Ramadan saya ditanya, saya ngisi seminar Ustaz di Tanjung Pinang. Waktu itu pesertanya ada TNI, Polri sama ASN gitu, saya PNS. Ada seorang anggota TNI yang nanya gitu Ustaz. Wah, saya pemahaman saya seperti ini. Saya meyakininya seperti ini dan saya sekarang bentrok sama keluarga. Ternyata dia paham yang ini gitu Ustaz. Ya tidak mau maulidan segala macam. Apa saya salah kalau saya nggak mau maulidan? Kata si TNI ini. Saya waktu itu jawab, masnya nggak maulidan itu untuk diri sendiri atau mas vonis-vonis orang yang maulidan itu sesat atau ini ya bid'ah segala macam. Karena kalau mazhab gitu, itu kan memang ada perbedaan-perbedaan saya bilang. Artinya perbedaan itu kalau mas memilih itu ya monggo gitu. Tapi jangan vonis yang di luar itu sebagai sesat atau bid'ah itu. Nah, enggak saya nggak pernah vonis ya. Dia bilang dia tetap lebih nyaman dengan pemahamannya yang itu gitu. Saya bilang nggak apa-apa kalau memang pilihannya itu, tapi jangan vonis orang lain gitu. Jangan vonis orang lain. Nah, yang melakukan itu gitu, yang berbeda gitu. Nah, ini kan sebenarnya Ustaz, masalahnya di masyarakat. Sekarang ketika terjadi persekusi misalnya di Aceh ya, ditutup pengajian. Akan dicap orang yang menutup ini sebagai orang yang barbar misalnya atau intoleran. Yang nutup ini yang dikatakan intoleran. Padahal pemicunya kenapa? Karena pengajian ini selalu mengusik ibadah orang lain, mazhab orang lain gitu. Dia nggak bisa menghargai perbedaan. Dalam pengajiannya selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini sesat, ini sesat. Sehingga orang lain yang yang merasa dikatakan ini kan marah. Akhirnya Berarti bermain play victim juga. iya, playing victim sebenarnya. Nah, gitu, playing victim. Masa jadi korban. Iya, padahal pemicunya dia. Nah, ini sebenarnya masalahnya Ustaz. Suka memvonis orang lain. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia 100% loleh orang. Data kena. Teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut paham Salafi Wahabi. Nih, ternyata memang ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang ekstrim yang sebenarnya mereka mungkin niatnya untuk membela agama gitu kan. Akan tetapi justru niat dan semangat yang begitu kuat tapi tidak diiringi dengan ilmu syar'i sehingga kerusakan yang ditimbulkan semakin banyak dan parah seperti itu. Jadi artinya semangatnya teman-teman yang baru hijrah ceritanya baru mengenal Islam, lalu kemudian ada yang memanfaatkan kecintaan mereka kepada Islam dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu sehingga mereka terinfiltrasi ceritanya begitu, akhirnya digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengadu domba umat Islam. Itu bagaimana menurut antum? Ya, kalau menurut Anas pribadi bahwa sebagian kaum muslimin ya, khususnya rata-rata yang terpapar atau ikut dalam jaringan-jaringan tersebut rata-rata usianya muda-muda usia yang konsumsi yang mereka dapatkan berupa pemikiran itu ya yang keras-keras terus gitu. Kadang tidak diimbangi dengan dalil-dalil syar'i yang lembut seperti itu kan. Sehingga
akhirnya ada ketidakseimbangan, nggak balance. Akhirnya justru terjerumus kepada sikap ekstrim yang Nabi katakan tidak ada seorang yang berkeras-keras atau bersikap keras, bersikap ekstrim dalam agama kecuali illa ghalabahu. Iya, illa ghalabahu, ia akan dikalahkan. Dua, ada dalilnya, contohnya sementara seperti kunut. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi, ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda begini, dan ada lagi dalam banyak ceramah jenderal, ini para pelaku teroris kebanyakan ini pahamnya Salafi, Wahabi, Takfiri. Wah, ini sempat kontroversi kemudian. Tapi kemudian memang saya sebagai mantan pelaku itu membenarkan jenderal 100%. Kenapa? Karena memang saya baca kayak buku-buku misalnya Ad-Durar As-Saniyah, lalu baca Nawakidul Iman. Itu setiap penangkapan teroris pasti di rumahnya punya buku-buku semacam Muqarrar Tauhid. Karyanya Muhammad bin Abdul Wahab, ada Risalah Mana Tauhid, pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Ini kayak mana kemudian bisa menjelaskan, karena ini terjadi kontroversi di masyarakat terkait paham Wahabi ini kemudian. Silakan kemudian. Saya luruskan dulu satu hal. Kita samakan persepsi. Bahwa tidak ada kaitannya semua tindakan ataupun aksi terorisme dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan semua tindakan aksi terorisme. Tetapi memang terkait dengan cara beragama dan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan ini didominasi, ya, biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Sehingga mau nggak mau tersangka terorisme yang diproses hukum dan dilakukan penahanan ini KTP-nya Muslim. Dan setelah kami teliti, kami interview, ya, kami selidiki, amaliyahnya semuanya mengarah kepada amaliyah yang menunjukkan dia sebagai seorang Wahabi atau Salafi Takfiri tadi. Jadi bukan fitnah nih kemudian, tapi memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Orang saya sendiri kan juga Islam. Saya sendiri kan juga pernah belajar Wahabi. Iya. Kemudian pernah ikut berinteraksi dengan kelompok-kelompok seperti ini. Gitu. Dan itu diawali oleh doktrin al-wala wal bara. Bagaimana fanatik yang berlebihan pada diri kita dan melepaskan atau menganggap orang lain salah. Nah, ketika ketemu dengan doktrin takfiri yang mengkafirkan mereka yang berbeda, jangankan kok beda agama, wong sesama muslim hanya beda paham, beda golongan aja dikafirkan. Nah, itulah sebagai akar masalah daripada radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Yang sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Berarti mereka ini membajak kemudian cara tafsir yang salah gitu dalam memahami para Islam. Ulama masyhur yang tergabung di dalam konferensi internasional tahun 2021 di bulan Februari kemarin mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi kita adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jelas kan?
Jadi paham ini dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Makanya sering disebut manipulator agama. Mereka membajak agama untuk kepentingan mereka. Kepentingan politik. Ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan. Ya. Dengan memanipulasi agama, dengan mempolitisasi agama, yang endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah ataupun ideologi transnasional. Jadi ini gerakan politik.